Smart home merupakan cerminan rumah berbasis teknologi, di mana teknologi yang disematkan berfungsi untuk mengatur dan mengontrol rumah secara otomatis dari jarak jauh, dari mana saja dan kapan saja. Pengaturan dilakukan tentunya dengan mengandalkan koneksi internet dengan perangkat seluler atau smartphone sebagai media atau remote-nya. Oleh karenanya, sistem rumah pintar atau smart home system menghubungkan seluruh perangkat di rumah, sehingga memungkinkan penghuninya untuk mengontrol beragam fungsi seperti akses keamanan ke rumah, suhu ruangan, pencahayaan, mengaktifkan AC, mematikan TV, bahkan home theater dari jarak jauh. Secara tampilan, rumah yang dilengkapi smart home system nampak tidak berbeda dengan rumah konvensional. Tetapi ketika memasukinya, Anda akan terasa seperti berada di masa depan. Memasang sistem teknologi smart home membawa ketentraman bagi pemiliknya, karena sistem teknologi smart home memungkinkan untuk mengontrol setiap aspek yang ada di dalam rumah melalui Internet of Things. Dengan sistem teknologi smart home, mengontrol beragam perangkat seperti lampu, AC, dan alat elektronik lainnya tidak membutuhkan remote-nya masing-masing. Hanya dengan satu sistem kendali pusat dan juga smartphone, semua hal bisa dilakukan secara cepat. Pada sistem smart home biasanya terdapat central control system atau sistem kendali pusat. Sistem kendali pusat ini membuat penghuni dapat mengakses semua aspek dalam rumah melalui satu sistem. Segala sesuatu dalam rumah dapat dikendalikan hanya melalui satu sistem kendali pusat. Anda dapat menyalakan lampu hanya dengan satu sistem kendali pusat. Bahkan dapat mengendalikannya melalui smartphone pribadi Anda. Semakin berkembangnya sistem teknologi smart home akan membuat Anda dapat menggunakannya sebagai sistem pengontrol peralatan, untuk memantau penggunaan energi, sebagai asisten pribadi, dan tentunya sebagai sistem keamanan rumah. Selain pada sistem smart home menggunakan sistem kendali pusat, digunakan juga app-based smart home technology atau aplikasi berbasis teknologi smart home. Sama halnya dengan sistem kendali pusat, aplikasi berbasis teknologi smart home membuat Anda dapat mengontrol segala aspek dalam rumah melalui smartphone pribadi. Tentunya, dengan berbasis aplikasi akan memudahkan karena dapat dikendalikan dimanapun dan kapanpun. Aplikasi smart home juga dapat digunakan untuk mengendalikan lampu di rumah. Aplikasi ini juga dapat mengendalikan temperatur. Selain dapat mengendalikan lampu melalui aplikasi, Anda juga dapat melakukan pemantauan terhadap tanaman di rumah melalui aplikasi. Dengan aplikasi, kadar air tanaman dapat terkontrol dan dapat dilakukan penyiraman terhadap tanaman. Dengan berbasis aplikasi, sistem smart home memungkinkan adanya notifikasi yang muncul melalui ponsel apabila terdapat permasalahan di rumah. Misalnya, bel smart door yang mampu membuat pemilik rumah untuk melihat dan berkomunikasi dengan tamu yang datang ke rumah, bahkan saat mereka sedang tidak berada di rumah sekalipun. Selain itu, penghuni juga dapat memonitor rumahnya ketika mereka sedang berada di luar rumah.
Bell Smart Door dapat meningkatkan keamanan rumah serta melindungi keluarga yang ada di dalamnya. Karena dapat dikendalikan melalui smartphone, sehingga dapat mencegah dari tamu yang tidak dikenal dan kemungkinan pencurian. Lalu, pada sistem smart home berbasis aplikasi, memiliki kemampuan fitur deteksi asap yang langsung muncul di notifikasi pada aplikasi smart home untuk menginformasikan penghuni rumah akan ancaman kebakaran. Penggunaan sistem smart home memungkinkan pemilik rumah bisa mendapatkan keuntungan dari penghematan biaya yang signifikan. Pasalnya, peralatan dan alat elektronik dapat digunakan dengan lebih efisien, sehingga berimbas pada penurunan biaya listrik. Hal inilah yang menjadi salah satu kelebihan smart home system, sehingga tidak ada lagi ungkapan lupa mematikan alat elektronik saat penghuni sudah meninggalkan rumah. Meski sistem smart home memiliki banyak keunggulan, ternyata masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pengaplikasiannya, seperti risiko keamanan dan bug yang seringkali mengganggu penggunanya. Apalagi saat ini makin banyak hacker alias peretas yang mahir, sehingga memungkinkan mereka memperoleh akses ke peralatan rumah pintar yang didukung oleh internet. Untuk menyiasati hal tersebut, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko bisa dipraktikkan dengan melindungi peralatan dan perangkat pintar dengan kata sandi yang kuat, menggunakan enkripsi jika tersedia, dan memastikan untuk menghubungkan perangkat terpercaya ke jaringan salah satu penghuni rumah. Dengan demikian, kemungkinan sistem bocor bisa dihindari. Kekurangan smart home lainnya adalah biaya pemasangan yang relatif mahal. Bisa mencapai puluhan juta untuk sistem nirkabel dan belasan juta untuk sistem kabel. Ditambah lagi, kemampuan dan kondisi listrik di Indonesia yang sering tidak stabil. Pasalnya, jika jaringan listrik mati, penghuni diharapkan memiliki backup dan safety system agar tidak terjebak di dalam rumah atau merusak sistem keamanan. Karena jika kejadian ini menimpa rumah, maka akan sangat membahayakan penghuni rumah yang sedang tidur atau berpergian. Terdapat beberapa teknologi yang menunjang smart home system. Yang pertama ialah kulkas pintar. Selain berfungsi sebagai pendingin dan penyimpan makanan, kulkas pintar pada smart home system dilengkapi dengan fitur komputer pada bagian depan kulkas. Sehingga, kulkas ini dapat pula digunakan sebagai alat pencatat makanan hingga menonton film ketika sedang memasak di dapur. Yang kedua ialah motion sensor. Sistem ini dapat digunakan untuk mengontrol hidup dan mati lampu di rumah tanpa harus menggunakan saklar. Selain itu, terdapat pula fitur Smart Light Switch pada motion sensor ini, di mana pengguna dapat mengatur kapan lampu harus hidup atau mati secara otomatis. Motion sensor ini juga berfungsi sebagai kontrol aktivitas penerangan jarak jauh untuk mengetahui apakah lampu yang ada di rumah menyala atau mati. Yang ketiga ialah infrared remote control. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memiliki satu remote untuk semua perangkat elektronik di rumah, sehingga pengguna dapat mengatur berbagai perangkat elektronik tersebut dari jarak jauh. Misalnya, ketika pengguna ingin sampai di rumah dalam suasana yang dingin, pengguna dapat menggunakan remote ini untuk menghidupkan AC dengan suhu yang diinginkan pada saat perjalanan pulang. Sehingga ketika memasuki rumah, pengguna sudah dapat merasakan kesejukan tanpa harus sibuk mencari remote, menghidupkan AC, dan menunggu suhu menjadi dingin. Berlaku pula sebaliknya. Apabila pengguna lupa mematikan AC ketika berada di luar, pengguna dapat mematikannya melalui sistem ini. Yang keempat ialah door and window sensor. Sistem ini merupakan perangkat yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui apakah jendela dan pintu di rumahnya sedang dalam keadaan terbuka atau tertutup. Sistem ini sangat membantu pengguna untuk meningkatkan keamanan rumah. Selain itu,
Pengguna juga akan mendapatkan notifikasi dan mengetahui histori kapan saja pintu dan jendela tersebut dibuka dan ditutup. Yang kelima ialah Smart Toilet. Sistem ini menawarkan berbagai fitur menarik seperti penyiraman tanpa harus disentuh, sensor yang membuka atau menutup tutupan pada kloset secara otomatis, pembersihan kloset secara otomatis, pengeringan, serta pemberian wangi pada kloset. Sistem ini juga menawarkan beberapa fitur tambahan seperti kursi berpemanas, sehingga dudukan pada kloset memiliki suhu yang hangat. Secara umum, cara kerja teknologi Smart Home System menggunakan motion sensor. Motion sensor bekerja dengan sistem sensor PIR dan dapat diimplementasikan pada peralatan elektronik berbasis microcontroller. Sensor PIR ini bekerja dengan menangkap energi panas yang dihasilkan dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki setiap benda dengan suhu benda di atas 0 mutlak. Seperti tubuh manusia yang memiliki suhu tubuh kira-kira 32 Celcius yang merupakan suhu panas yang khas yang terdapat pada lingkungan. Pancaran sinar inframerah inilah yang kemudian ditangkap oleh pyroelectric sensor yang merupakan inti dari sensor PIR ini, sehingga menyebabkan pyroelectric sensor yang terdiri dari gallium nitrida, cesium nitrat, dan lithium tantalate menghasilkan arus listrik. Pancaran sinar inframerah pasif ini membawa energi panas yang kemudian dikonversi menjadi arus listrik. Prosesnya hampir sama seperti arus listrik yang terbentuk ketika sinar matahari mengenai solar cell. Arus listrik inilah yang akan menimbulkan tegangan dan dibaca secara analog oleh sensor. Kemudian sinyal ini akan dikuatkan oleh penguat dan dibandingkan oleh komparator dengan tegangan referensi tertentu. Sensor PIR hanya akan mengeluarkan logika 0 dan 1. 0 saat sensor tidak terdeteksi adanya pancaran inframerah, dan 1 saat sensor mendeteksi inframerah. Sensor PIR didesain dan dirancang hanya mendeteksi pancaran inframerah dengan panjang gelombang 8-14 mikrometer. Di luar panjang gelombang tersebut, sensor tidak akan mendeteksinya. Untuk manusia sendiri, memiliki suhu tubuh yang dapat menghasilkan pancaran inframerah dengan panjang gelombang antara 9-10 mikrometer, dengan nilai standar 9,4 mikrometer. Panjang gelombang tersebut dapat terdeteksi oleh sensor PIR. Secara umum, sensor PIR memang dirancang untuk mendeteksi manusia. Jadi, ketika seseorang berjalan melewati sensor, sensor akan menangkap pancaran sinar inframerah pasif yang dipancarkan oleh tubuh manusia yang memiliki suhu yang berbeda-beda dari lingkungan, sehingga menyebabkan material pyroelektrik bereaksi menghasilkan arus listrik karena adanya energi panas yang dibawa oleh sinar inframerah pasif tersebut. Kemudian, sebuah sirkuit amplifier yang ada akan menguatkan arus tersebut yang kemudian dibandingkan oleh komparator sehingga menghasilkan output. Pada teknologi pintu otomatis, pastilah diharapkan beroperasi secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, komponen lain yang merupakan penggerak di dalamnya adalah motor DC. Motor DC ini haruslah motor yang bisa diandalkan dengan torsi yang kuat, halus gerakannya, dan tahan lama. Motor SP280 memiliki semua fitur itu dengan cover yang ditutupi dengan bahan campuran baja dan gear dari bahan bronze fosfor, maka motor ini memiliki torsi yang besar dan cukup kuat untuk menahan getaran pada saat berputar. Hal penting dari motor SP280 ini adalah memiliki kekuatan penguncian sampai dengan 1500 Newton tanpa penambahan electric lock. Di samping fitur-fitur tadi, yang paling menonjol adalah tersedianya encoder di dalamnya yang memberikan sinyal ke controller, sehingga controller bisa mengatur kecepatan dan arah putaran motor dengan halus, mengatur kecepatan secara presisi, dan kontrol kecepatan mulai dari stopper tutup ke stopper buka secara presisi.